Disebut juga year on year karena kan dari tahun 26 dibandingkan tahun 25. Itulah yang banyak jadi berita. 5,29. Itu info terpenting dari seluruh paparan. Nah, lalu digarisbawahi penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuhnya signifikan. Nah, ini tadi hampir 2 kali lipat pertumbuhan ekonomi. Bukan hampir, emang 2 kali lipat. Apa penjelasannya? Kata BPS, sejalan dengan semakin luasnya jangkauan penerima manfaat MBG. Di sini MBG-nya masuk ya. Itulah kelemahan perhitungan PDB. Ketika dia sudah diproduksi oleh SPPG, terhitung ya dengan cara statistik oleh BPS, persoalan si siswanya itu makan separuh dibuang atau dia bawa pulang dikasih lele atau ternak, tetap saja dia sudah menjadi produksi akomodasi dan makan minum. Jadi misalnya MBG secara sektoral dia mayoritas masuk kepada komodisi makan dan minum. Secara pengeluaran dia bukan pengeluaran rumah tangga tapi konsumsi pemerintah. Sektor apa dia yang keluar? Nah, dari sisi pengeluaran ya pemerintah yang bayar gitu. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Auli Rizky dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment saya kali ini adalah mencermati informasi terkini dari Badan Pusat Statistik BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2026 yang diinformasikan kepada publik pada tanggal 5 Agustus lalu. Baik itu informasi berupa siaran pers, ada PPT-PPT-nya, ada paparannya, maupun yang berupa newsletternya ya, berita resmi statistik yang terdiri dari belasan halaman, menjelaskan secara verbal maupun ada tabel di dalamnya. Nah, saya ambil dulu dari paparan. Di situ ada gambar, pada paparan itu saya capture salah satunya, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 itu sebesar 5,29%. Nah, gambar menjelaskan bagaimana BPS menghitung angka itu. Maksudnya, dari mana asal angka 5,29 itu? Sebagaimana yang sudah berulang kali diliterasikan di kanal ini, pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya adalah mengukur kinerja perekonomian berupa produksi barang dan jasa pada satu kurun waktu, bisa 3 bulan, triwulan, bisa setahun ya. Nah, diberikan informasi tiap 3 bulan, tapi kalau setahun kita tinggal jumlahkan. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya, yang dibandingkan adalah yang disebut dengan produk domestik bruto. PDB itu menjadikan satu ukuran, sebenarnya kan jutaan macam barang. Dibuat perhitungan sedemikian rupa, satu angka yang mewakili keseluruhan agregatnya, kan berarti pakai nilai uang kan, moneter. Cuma nilai moneter tersebut juga harus dilakukan tindakan-tindakan statistik tertentu. Nah, kita kembali dulu ke gambar. Diinformasikan kepada kita bahwa pada triwulan 2, berarti 1 April sampai dengan 30 Juni 2026, seluruh produksi barang dan jasa akhir itu nilainya 6.552,1 triliun. Yang paling kanan ya, yang paling ujung. Jadi 6.552,1 triliun. Itu ya barang, ya jasa. Barang dari korporasi modern, mau itu produksi mobil, mau itu HP, mau itu barang elektronik, maupun dia produksi di pedesaan, ya di produksi padi kah, atau produksi industri rumahan. Jasa juga begitu, jasa di gedung pencakar langit, jasa manajemen, jasa konsultasi hukum, maupun jasa tukang cukur, per definisi begitu. Nah, kata-kata akhir itu penting, karena yang dijumlahkan itu adalah barang yang kemudian tinggal dipakai. Jadi kalau misalnya pisang, kalau masih mau dibuat pisang goreng, si pisang yang menjadi bahan pisang goreng itu nggak dihitung. Ada metodenya. Jadi bisa dihitung oleh BPS jasa akhir atau dia lakukan nilai tambah di setiap proses produksi. Mungkin kalau pisang goreng gitu ya simple ya, tapi kalau misalnya dia mobil atau barang yang lebih complicated ya industri itu panjang kan. Tapi tetap secara statistik BPS bisa menghitung dan itu berdasarkan manual internasional namanya Sistem National Account ya. Itu juga prosedur-prosedur lain. Nah, kembali jadi 6.552 triliun. Saya sederhanakan ya. Kalau asal jumlah semua barang dan jasa nilainya mungkin 2 kali lipat, bisa 12 ribuan. Karena itu kita pakai data BPS ini. Itu adalah kuantitas barang dan jasa dikalikan harganya pada kurun 3 bulan itu. Seandainya barang tersebut dibandingkan dengan waktu sebelumnya, jadi ada 2 faktor dong. Kok bisa terjadi kenaikan kuantitas, tapi juga bisa karena kenaikan harga, kan nilai bisa begitu.
Supaya faktor kenaikan harga tidak terhitung, dipakailah konsep atas dasar harga konstan. Jadi barang yang 6.552 triliun itu seolah-olah diberi harga tahun dasar, dalam hal ini 2010. Nah gitu ya. Nah dapatlah angka 3.576,2 triliun. Atasnya itu. Nah itu yang dibandingkan dengan kurun-kurun waktu sebelumnya, itulah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi menurut BPS. Dan ini lazim dilakukan oleh berbagai badan statistik dunia ya, masing-masing negara. Nilai 3.576,2 triliun tadi kan 1 April sampai 30 Juni. Kalau dia dibandingkan tahun sebelumnya dengan kurun waktu yang sama, di tahun 2025, 1 April sampai 30 Juni 2025, nilainya adalah 3.396,6 triliun, ya, yang gambar pertama itu. PDB ADHK ya, PDB atas harga konstan, dapatlah nilai 5,29%. Disebut juga year on year, karena kan dari tahun 26 dibandingkan tahun 25. Itulah yang banyak jadi berita, 5,29. Tetapi BPS juga memberikan informasi kalau dibandingkan dengan triwulan 1 yang 1 Januari sampai 31 Maret, nilai PDB-nya adalah 3447,7. Nah, pertumbuhannya hanya 3,73%. Bagaimana kalau 2 kuartalan itu, 2 triwulan berarti 1 semester? Jadi 1 Januari sampai 30 Juni 2025 dibandingkan dengan setahun sebelumnya, ini disebut 5,45%. Itu kumulatif berarti kan 1-2 atau disebut semester 1. Itu ya, itu info terpenting dari seluruh paparan. Mari kita lihat lebih sederhana lagi untuk memahami angka-angka tersebut. Ini saya sajikan sumber dari BPS, di mana memperlihatkan PDB atas dasar harga berlaku yang biru setiap kuartal, setiap triwulan. Nah, yang orange itu menunjukkan harga konstannya. Jadi kalau mau tahu perhitungan pertumbuhan ekonomi dari yang orange itu, mau triwulanan, mau tahunan, kelihatan bahwa laju yang biru, kenaikan yang biru, kecuali di tahun 2020 ya turun ya karena COVID itu kelihatan lebih tinggi kenaikannya dibandingkan yang orange. Orange juga naik karena ada faktor kenaikan harga kan, selain kenaikan kuantitas. Ini menunjukkan. Jadi misal di tahun 2025 itu misalnya, itu kan selama setahun itu pertumbuhan ekonomi kan 5,11. Berarti 4 batang orange di 2025 itu 4 kuartal dibandingkan dengan 4 kuartal sebelumnya dijumlahkan ya, itu tumbuhnya 5,11. Itu pertumbuhan ekonomi tahun lalu. Tetapi kalau yang birunya yang dijumlahkan, kenaikannya kurang lebih 7,07. Jadi beda ya, karena ada faktor harga, faktor inflasi. Orange ini saya pindah ke sini untuk tahun yang lebih sedikit. Nah itu caranya. Yang namanya pertumbuhan year on year itu adalah yang hitam, kuartal 2 triwulan 2 2026 dibandingkan triwulan 2 2025, nilainya tadi 5,29%. Kalau quarter to quarter, key to key, triwulan 2 dibandingkan triwulan 1, gambar biru itu tadi nilainya 3,73%. Nah, kalau yang semesteran hijau, 2 batang dibandingkan 2 batang untuk kurun yang sama di tahun sebelumnya, 5,45%. Ini cara menghitungnya. Nah, mari kita lanjut ya. Biru menunjukkan pertumbuhan di triwulan 2 pada masing-masing tahun, hanya triwulan 2 ya, dan year on year. Jangan lupa tadi, nah 5,29. Triwulan 2 di tahun lalu 5,12, di tahun sebelumnya lagi 5,05. Saya gambarlah ini. Nah, maka 5,29 itu termasuk yang cukup tinggi, tapi tidak tertinggi ya. Kalau 21 memang sulit diperhitungkan karena itu adalah low base effect namanya. Habis turun drastis di 20, seolah-olah naiknya sampai 7%. Sebenarnya kan karena kalau udah turun panjang, naiknya kan jadi terkesan lebih ini. Memang rata-ratanya ya 5 kan, kecuali di tahun-tahun 2011, 2012. Yang biru ya, tapi yang biru ini yang triwulanan ini 5,29 ini tetap tertinggi selama 4 tahun terakhir ya. 23, 24, 25, 26 tertinggi. Sebelumnya 5,17, 5,05, 5,12. Sedangkan yang orange itu adalah pertumbuhan selama setahun. 2020 belum ada. Nah, saya hanya ingin menyampaikan dari gambar ini, kecenderungannya triwulan 2 dengan setahun tuh angkanya relatif setara ya. Ini memang ciri ekonomi Indonesia. Coba lihat, di tahun 2025 ketika triwulan 2 pertumbuhannya 5,12, setelah setahun, selama setahun itu ternyata 5,11. Memang ada perubahan pola ketika 21 karena ada faktor COVID, tapi kalau ditarik ke yang lama lagi, ya begitu juga.
Maka boleh dengan data ini salah satu cara memproyeksi ya. Jadi kalau saya ekonom ditanya proyeksi Bapak tentang pertumbuhan ekonomi setahun nanti. Ini salah satu pertimbangannya, tentu tidak satu-satunya. Maka dari data ini, ya karena ini 5,29, ya nanti setahunnya nggak jauh dari itu. Ya bisa berarti 5,29, berarti 5,3. Bisa 5,2 saja. Dan saya punya kecenderungan 5,2, tentu dengan argumen lain, nggak hanya gambar ini. Maka ketika pemerintah yakin ini nanti 5,6 misalnya, ada pejabat pemerintah, silakan dicari itu. Bahkan mungkin 6% di tahun 2006 itu saya kira tidak sesuai pola ini ya, mungkin hanya lebih bersifat harapan. Itu salah satu cara assessment. Kemudian yang Q2Q, yang tadi kuartal-kuartal ya. Triwulan 2 tahun ini dibandingkan dengan triwulan satunya itu 3,73. Nah, sedangkan di 2025 4,04. Jadi triwulan 2 2025 dibandingkan triwulan 1 2025. Nah, ini angkanya. Maka dengan demikian angka 373 itu bisa dikatakan termasuk rendah ya. Ini tadi kenapa dari assessment yang slide sebelumnya yang saya bilang akan di bawah 5,3 selama setahun karena ini. Jadi benar pola dilihat year on year-nya triwulan 2 ini cukup bagus. Tapi dilihat Q2Q-nya dia sebetulnya termasuk rendah karena si kuartal satunya tumbuhnya tinggi. Jadi dia turun di sini. Maka secara total misalnya digabungkan dua ini kemungkinannya di depan itu tidak akan sampai ke 5,3 tapi cenderungnya 5,2. Nah, tentu tergantung kejadian-kejadian 6 bulan setelah. Gambar ini juga memperlihatkan pola. Memang kalau triwulan 2 Q2Q itu cenderung lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi setahun. Misalnya tahun lalu, triwulan 2-nya itu Q2Q-nya 4,04. Nanti setelah setahun ternyata pertumbuhan ekonominya 5,11. Maka pastilah di atas 3,73. Kalau tidak ada kejadian bencana atau apapun ya yang shock ya, maka ya arahnya di atas 5. Tapi nggak jauh dari 5,2, mungkin di bawahnya sedikit. Kalau berdasarkan ini. Itu gunanya data ini, data time series seperti ini. Kalau yang kumulatif satu semester, tahun lalu satu semester itu 5%, setelah setahun 5,11. Nah kalau kita lihat, itu berimpit kan. Data satu semester itulah yang relatif hampir sama nantinya dengan laju pertumbuhan ekonomi. Jarang sekali melebihi 1 persen poin ya. 5,00 akhirnya 5,11. 5,08 setahunnya malah turun sedikit 5,03. Pada tahun 2022 5,25 setahunnya ternyata 5,31, berarti kan 0,06 persen poin. Nah sekarang ini 5,45 ini termasuk tinggi ya. Jadi berdasarkan ini memang ada peluang 5,4 ya. Tapi tadi atas dasar yang year on year dan Q2Q saya masih ke arah 5,2. Tapi apapun 5,45 ini cukup baik. Helikopter view dulu keseluruhan, nanti di sesi 2, 3, dan mungkin sampai 4 itu kita akan lebih merincinya. Nah ini kita sampaikan umum dulu terhadap sektoral. Nanti di sesi kedua sektoral ini kita akan kupas sebagian besarnya. PDB tadi yang merupakan dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi itu dilihat dia diproduksi oleh lapangan usaha mana atau sektor mana. Nah, BPS mengelompokkan produksi barang dan jasa itu menjadi 17 lapangan usaha. Asalnya asal barang dan jasa atau sektor. Nah, ini dipakai mulai tahun 2010 ya. Sebelumnya tahun 2000 sampai 2010 beda. Dulu cuma 11, sekarang 17. Tapi tetap acuannya adalah standar internasional. Di masing-masing sektor ini ada subsektor, tidak seluruhnya ya, tapi sebagian dari sektor ini memiliki subsektor. Misalnya yang paling banyak industri itu subsektornya sampai 16, pertanian itu 6. Ada juga yang tidak memiliki subsektor ya, langsung satu itu saja. Ini informasi dari BPS, gambar saya screenshot. Yang 11 itu menunjukkan distribusi. Tadi kan berapa 6.000 produksi itu adalah merupakan diproduksi oleh berbagai lapangan usaha. Nah, nilainya berapa? Dia berapa persen dari total itu? Nah, ini gambarnya. Jadi 18,50% PDB atas dasar harga berlaku berasal dari industri pengolahan. 13,57%-nya berasal dari sektor pertanian. Pertanian itu mencakup kehutanan, mencakup perkebunan, menyangkut perikanan ya.
Lalu dari perdagangan, nah perdagangan itu perdagangan besar maupun perdagangan jalan 13,02% dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan struktur ekonomi ya, tapi ini struktur ekonomi dalam 3 bulan saja. Nah yang sebelah kanan yang hijau itu adalah pertumbuhan, tapi year on year. Tadi kan yang total 5,29 yang triwulan 2 2026 terhadap 2025. Nah, ini yang masing-masing 17 sektor ini. Industri pengolahan tumbuh 4,52, pertanian tumbuh 3,80, perdagangan tumbuh 6,39. Hanya ada satu yang kontraksi. Kontraksi itu artinya lebih kecil ya. Jadi nilai PDB atas dasar harga konstan sektor pertambangan dan penggalian, lengkapnya begitu. Di triwulan 2 2026 itu lebih sedikit dibandingkan setahun sebelumnya, sama-sama triwulan 2. Min 1,64% berkurangnya. Tapi sebagian besar itu tumbuh. Lalu dari 17 itu kita bisa melihat 10 sektor itu di atas rata-rata, di atas 5,29, 7 sektor di bawah agregat. Agregat itu berarti pertumbuhan ekonomi. Termasuk yang kontraksi pertambangan. Hanya kita juga perlu perhatikan, sekalipun 10 sektor di atas rata-ratanya, di porsi terbesar berarti industri pengolahan, pertanian, perdagangan ya, berdasarkan urutan itu tumbuhnya justru 2 di bawahnya. Jadi pengolahan hanya 4,52%, berarti di bawah 5,29. Pertanian 3,80%, bagus sebetulnya itu, tapi tetap di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan perdagangan di atasnya karena dia 6,39%. Nanti masing-masing ini sekitar 8-9 sektor akan kita bahas khusus di sesi kedua ya, kita lihat dan kita ulas beberapa faktornya. Nah, paparan BPS kan meng-highlight lah, menggarisbawahi beberapa sektor ini disebut misalnya 5 lapangan usaha dengan kontribusi besar terhadap ekonomi. Nah kan tadi sampai pertanian, perdagangan, yang keempatnya konstruksi, yang kelima pertambangan. Kemudian disebutkan juga yang tumbuh tinggi itu pengadaan listrik dan gas. Tapi tadi lihat porsi pengadaan listrik dan gas itu kan tidak cukup. Termasuk yang berporsi tidak besar. Karena menurut informasi BPS didorong peningkatan penjualan listrik untuk hampir seluruh segmen konsumen. Utamanya segmen rumah tangga, bisnis, dan industri. Berarti semuanya itu. Nah lalu digarisbawahi penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuhnya signifikan. Nah ini tadi. Yang 10,60 itu yang tengah-tengah itu ya, akomodasi dan makan minum. Porsinya memang hanya 2,77, tapi jangan lupa 6,77 dari 6.600-an triliun ya. Hampir 2 kali lipat pertumbuhan ekonomi, bukan hampir, emang 2 kali lipat. Nah, apa penjelasannya? Kata BPS, tumbuh didorong oleh peningkatan okupansi hotel dan peningkatan kinerja jasa boga sejalan dengan semakin luasnya jangkauan penerima manfaat MBG. Di sini MBG-nya masuk ya. Karena produksi MBG itu masuk kepada penyediaan akomodasi dan makan minum. Sekaligus saya ingatkan juga pemirsa saya, itulah kelemahan perhitungan PDB. Ketika dia sudah diproduksi oleh SPPG, terhitung ya dengan cara statistik oleh BPS, persoalan si siswanya itu makan separuh dibuang, atau dia bawa pulang dikasih kepada lele atau ternaknya, tetap saja dia sudah menjadi produksi akomodasi dan makan minum. Ya, diberi juga garis bawah informasi dan komunikasi juga mengalami peningkatan. Kalau ini masuk akal ya. Sisi lain yang diinformasikan oleh BPS kepada kita adalah sisi komponen pengeluaran. Jadi nilai 6.600-an triliun tadi dilihat sektor apa yang memproduksinya. Kemudian dilihat di sisi sebelahnya dipakai untuk apa saja. Digunakan untuk apa saja. Karena sistemnya adalah pencatatan berdasarkan nilai moneter, digunakan dengan istilah pengeluaran. Maksudnya sektor apa yang melakukan pengeluaran untuk memperoleh barang dan jasa itu. Komponen-komponennya lazim ini, konsumsi rumah tangga 53,32%, porsi ya. Jadi dari nilai total produksi selama 3 bulan itu, rumah tangga yang mengkonsumsinya 53,3%, yang makainya lah disebut konsumsi. Kemudian sebagian dari barang itu, barang ya tidak termasuk jasa, itu dipakai untuk barang modal. Ya, barang modal, PMTB namanya, pembentukan modal tetap bruto. Dipakai jadi barang modal ya oleh dunia usaha. Ada yang diekspor, ada yang dikonsumsi pemerintah. Jangan confuse ya dengan sektoral.
Jadi misalnya MBG, secara sektoral dia mayoritas masuk kepada komoditi makan dan minum. Secara pengeluaran dia bukan pengeluaran rumah tangga, tapi konsumsi pemerintah. Nah gitu ya. Nah barang juga ada yang diekspor. Tapi jangan lupa kan ada yang impor juga. Yang impor berarti mengurangi. Karena impor berarti kan produksi di wilayah lain. Definisinya PDB itu produk domestik bruto di wilayah Indonesia. Berarti dia mengurangi. Lalu ada yang disebut dengan konsumsi LNPRT, ini lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Ini yayasan, asosiasi, dan sebagainya. Nah kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih porsi terbesar, PMTB besar. Dan yang menariknya konsumsi pemerintah lumayan besar, dan yang penting pertumbuhannya. Dari gambar ini pertumbuhan tertinggi di triwulan 2 itu adalah konsumsi pemerintah. Karena itu beberapa ekonomi yang diminta oleh media berkomentar menggaris bawah ini, penyebab bisa mencapai 5,29 itu karena pemerintah konsumsi. Meskipun tidak diberikan secara jelas infonya, sebetulnya juga tadi karena salah satunya adalah faktor MBG, ya karena dia konsumsi pemerintah kan. Beberapa konsumsi pemerintah yang ini sifatnya ya pengeluaran untuk beberapa program strategis, tapi sektor apa dia yang keluar? Nah, dari sisi pengeluaran, ya pemerintah yang bayar gitu. Nah, kalau dilihat ini memang konsumsi pemerintah tumbuhnya paling tinggi. PMTB tapi tetap tinggi, 6,97. Sementara konsumsi rumah tangga 5,06. Jadi konsumsi rumah tangga sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi. PMTB di atas pertumbuhan ekonomi, konsumsinya jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Ini nanti di sesi ketiga akan kita bahas lebih rinci. Nah, ini dijelasin dalam paparan. Konsumsi rumah tangga itu diulangi lagi, restoran, hotel, transportasi, komunikasi, kemudian yang PMTB disebut kendaraan, lalu subkomponen peralatan lainnya, lalu ada realisasi. Nah ini yang juga menimbulkan kontroversial, karena misal pembelian alutsista modern yang masa pakainya panjang, misalnya beli pesawat tempur, beli kapal induk, itu masuk PMTB, karena dia dipakai menjadi barang moda jasa pertahanan, masuk PMTB. Konsumsi pemerintah ini di garis bawah itu MBG kan, sama belanja pegawai ketika pembayaran gaji ke-13 gitu ya. Nah maka saya tutup dengan kesimpulan umum, PDB itu kan nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi, kadang disebut juga output ya dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. Pembahasan kita tadi adalah pada triwulan 2, 1 April sampai dengan 30 Juni 2026. Kita tadi sudah menyebut angka PDB atas dasar harga berlakunya, kemudian kita tadi sudah melihat juga pertumbuhan year on year-nya, Q2Q-nya, C2C-nya, dan yang penting dari uraian saya tadi, pertumbuhan memang cukup tinggi, harus diakui, namun melambat kalau dilihat dibandingkan kuartal sebelumnya. Dan tidak cukup merata antar sektor dan antar komponen pengeluaran. Jadi peran konsumsi pemerintah cukup besar. PMTB yang di dalamnya mencakup juga impor alutsista strategis juga punya kontribusi. Nah, karena itu selama setahun ini kayaknya tidak bisa melampaui 5,2. Dan yang lebih penting, kalaupun angkanya 5,2 atau 5,3 atau sekarang 5,29, kualitas pertumbuhan ini berdasarkan sektoral dan berdasarkan komponen pengeluaran ya sebetulnya kurang berkualitas gitu ya.